kalau istilah Bupati nih, ada 3 desa yang belum merdeka, Iya. kan belum teraliri listrik dulu. Desa pertama desa apa Harapan dulu? Makmur. Harapan Makmur. Udah tahun 2021 tuh. Sudah terrealisasi? Udah. Udah hidup sekarang? Udah listriknya? nyala. Desa kedua? Sindang Laya sama Sindang Karya Raya satu. dengan Mukti Karya. Ini belum 2 ini? Ini tahun ini Tahun ini masuk? Dipastikan masuk? masuk. Karena kalau gampang dari dulu udah terpasang. Iya, betul sekali. Iya. Luar biasa itu. Itu semua orang akan Iya. ya lihatlah itu. Tapi Terbukti. masih aja ada ya yang bilang Bupati ini nggak kerja, kerjanya nggak beres, program gagal. Pernah baca kan? Betul. Tuh kita sebagai aktivis atau apapun itu, ketika kita mengkritik tidak berdasarkan data, hanya kita memalukan diri kita sendiri. Betul, betul. Jadi Ini ada luar biasa. kata-kata bijak dulu dari pimpinan bahwa kalau kepala daerah itu punya anggaran dan bisa bangun itu biasa saja. Biasa. Tapi kalau dengan anggaran yang terbatas masih tetap maju dan cepat pembangunannya itu baru luar biasa. Satu keempat mulai. Mas Bro sekalian, hari ini saya akan bincang dengan salah satu kepala dinas di Kabupaten Musirawas yang pekerjaannya ini sebenarnya menciptakan karya-karya yang baru, karya-karya yang bagus di Kabupaten Musirawas, ya. Tentunya yang saya undang hari ini adalah Kepala Dinas PU Cipta Karya. PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan ya. Pengairan, tapi lebih terkenalnya PUCK ya. Mas Bro Octaviano ya, Haji Octaviano. Kalau di sini manggilnya Mas Bro. Biar lebih akrab ngobrolnya. Jadi, nah, Mas Bro, aku langsung to the point Mas Bro. Ya kita ngobrolnya hari ini. Bahwa aku lihat di Musirawas itu secara wajah, ya wajah ibu kota itu sekarang sudah berubah. Mulai dari kita masuk awal di Pedang sampai ke Muara Beliti. Nah, cak manonian memang proses yang dilakukan Pemkab Musirawas dalam hal ini Bupati dengan dinas teknisnya, Dinas PU Cipta Karya untuk merubah wajah Kabupaten Musirawas ini terkhusus di Muara Beliti. Terima kasih Mas Bro. Ya. Jadi ada hal yang penting mungkin ingin kami sampaikan bahwa Ibu Bupati ini memang punya termasuk kategori orang yang visioneris. Visioner. Ya, visioner. Oke. Jadi beliau ini memang pada saat mulai menduduki jabatan dengan visi misinya tadi udah jelas beliau sudah apa yang akan dilakukan. Itu yang mungkin tidak semua orang kan. Tahun pertama apa yang akan dilakukan, tahun kedua apa yang dilakukan sampai tahun terakhir masa jabatan beliau sudah ada program-program yang beliau sampaikan. Dan di visi misinya jelas sekali kita lihat bahwa banyak sekali yang akan dibangun, mulai dari sumber daya manusia, birokrasi, sampai yang terpenting kan infrastruktur juga, bahwa semua bagian itu kan menunjang ekonomi kita secara keseluruhan. Kita lihat sekarang. Nah, kalau kita lihat sekarang di Muara Beliti, selama ini tidak terlihat bahwa Muara Beliti itu adalah ibu kota kabupaten. Iya, bahkan mungkin iya. Mana ibu kota Musirawas? Lubuk Linggau. Orang Musirawas pun ditanya di luar wong mana? Wong Linggau sih. Wong Linggau. Jadi apakah itu karena Muara Beliti belum mencerminkan pada saat itu atau memang ada hal lain kan barangkali. Nah, jadi sejak kepemimpinan beliau itu jelas sudah beliau dari mulai saya pertama kali ada di Dinas PU Cipta Karya, beliau langsung sudah tahun ini harus seperti ini, tahun ini harus ini. Nah, jadi kita lihat di 2022 sekarang bisa kita nikmati kan, ada median jalan dengan lampu jalan di atasnya, ada itu ciri kota ibu kota. Terus median jalan ini kan ada 2 manfaat sih sebenarnya. Satu untuk keamanan juga, bahwa dengan luasnya jalan ada 2 jalur 4 lajur tadi, keamanan juga mungkin akan ini ya, karena mengurangi kecelakaan. Iya, kan? otomatis seperti itu. Yang kedua memang nampak sekali ibu kota dengan lampu jalan yang kiri kanan seperti Palembang, Jakarta lah, itu seperti penunjuk. Nah, di kiri kanan itu kan trotoar itu dibangun juga kan, ada trotoar dan lampu hiasnya. Nah, trotoar itu akan mengikuti median itu terus. Nah, begitu kita masuk, udah ini masuk wilayah ibu kota Kabupaten Musirawas. Iya, biasanya kalau kita masuk ke daerah manapun Mas Bro, ketika kita masuk ke ibu kota kabupaten memang seperti itu. Iya. Jalannya ada pembatas jalannya atau median jalannya, banyak lampunya kan tengah jalan. Oh, ini ibu kota.
Kalau selama ini kan belum ada gitu Jingok kan. Cuman yang ada tuh yang bagian ke perkantoran bae. Yang selurusan jalan lintas sudah kate. Tapi sekarang sudah ada. Dan jalannya sudah lebar Mas Bro. Iya. Alhamdulillah. Itu perlu campur tangan pemerintah daerah apa memang dari pusat yang khusus jalan ya? Karena itu kan jalan nasional kan? Ya, tentu saja peran dari pemerintah daerah besar sekali. Mungkin ini tupoksinya Bina Marga. Kita tahu juga bahwa kiri kanan itu kan dibebaskan sama Pemda. Dan diusulkan juga ke pusat kan. Nah, sementara kita lihat bahwa di sisi kami, di sisi Cipta Karya itu kan ada bangunan sekarang rumah sakit yang muda. Rumah sakit yang baru ya. Harapannya nanti ke depannya jadi rumah sakit rujukan, tapi sekarang kita lihat mudah-mudahan tahun ini sudah bisa beroperasi. Itu dibangun 5 lantai dengan ada fasilitas IGD-nya di situ. Itu namanya Rumah Sakit Pangeran Muhammad Amin. ya? Rumah sakit Pangeran Muhammad Amin. Yang ngasih nama itu Pak Gubernur Mas Bro. Pak Gubernur ya? Iya. Oh. Pertama dari jalan itu Jalan Pangeran Muhammad Amin. Amin. Yang kedua memang beliau adalah pahlawan. Pahlawan dan tokoh di Ya, Musirawas kan, tokoh perjuangan di Kabupaten Musirawas ya. Betul. Jadi Musirawas itu nanti akan punya rumah sakit ya, Rumah Sakit Pangeran Muhammad Amin. Nama itu diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan karena memang mengambil salah satu tokoh perjuangan di Kabupaten Musirawas Mas Bro ya, Betul. yaitu Pangeran Muhammad Amin. Dan sekarang itu sudah selesai ya. Sudah selesai. Dan itu Cipta Karya ya. Iya, Pemda lah. Pemda Musirawas, tapi teknisnya Cipta Karya. Ya, dan anggarannya tidak dari APBD dong? Ya, APBD dari Musirawas kan? Iya. Dari APBD provinsi ya? Betul. Itu yang luar biasa. Berapa miliar tuh kemarin? Kalau sampai sekarang ini, kalau tahun 2022 50 miliar, tahun 2021 ada 30 miliar. 80 Berarti udah 80 miliar. miliar sekarang. Wah, itu hebatnya. Kalau Soalnya pakai APBD biasa aja ya berarti. Kalau ya. pakai APBD kabupaten biasa aja, siapapun bisa. Karena udah ada APBD. Iya, betul. Karena kalau ke Banggup itu kan butuh lobby juga, Betul. butuh paparan juga segala Betul, macam. betul. Sepengetahuan saya. Dan APBD bisa digunakan untuk hal yang lain. Untuk yang lain, untuk program yang lain. Betul. Karena itu apa ya? Kalau saya menilainya, sehebat-hebat apapun kepala daerah itu, bupati ataupun wali kota atau gubernur, bagaimana dia bisa membawa uang dari luar ke daerahnya. Betul. Baik itu APBD provinsi maupun APBN. Betul. Jadi baru luar ada biasa. kata-kata bijak dulu dari pimpinan bahwa kalau kepala daerah itu punya anggaran dan bisa bangun itu biasa saja. Biasa. Tapi kalau dengan anggaran yang terbatas masih tetap maju dan cepat pembangunannya itu baru luar biasa. Itu kata-kata bijak. Baru 2 Mas tahun Bro. udah punya rumah sakit ya? 2 tahun. 2 tahun udah punya rumah sakit. Apalagi 5 tahun kan? Apalagi mau ditambah. Nah, apalagi kalau sampai 2 periode. Nah, mungkin itu cukup aku mah ya. Ya, itu jangan aku ya. Nah, mungkin sedikit bocoran. Mungkin sedikit bocoran bahwa tadi kalau kita ulas masalah wajah ibu kota, di Muara Beli itu akan dibangun ada namanya Gedung Serbaguna. Gedung Serbaguna. Judulnya. Tapi di situ di Gedung Serbaguna itu ada ballroom. Jadi selama ini kan kita kalau ada diklat, sebenarnya Musirawas udah punya gedung diklat dulunya. Di Kayuara, tapi kan udah diserahkan semua kota. Sehingga di Muara Beli sudah tidak ada lagi. Nah, maka di situ ada Gedung Serbaguna itu yang terdiri dari satu bangunan ballroom untuk pertemuan, yang kedua bangunan hotel. Nah, di situ akan dibangun seperti ini, bocoran saja. Di mana rencananya? Rencananya masih Di sekitar Muara Beli. sekitar Muara Beli, tidak jauh dari rumah sakit, biar tidak jauh ke arah Padang. Nah, mungkin di sini kalau kita lihat selama ini kan kalau ada rapat, ada pertemuan, ada apa kan selalu di Lubuk Linggau. Ya. Lubuk Linggau. Sehingga seperti tadi, jadi ibu kota Musirawas ini apa? Lubuk Linggau. Setelah itu dibangun, itu rencananya kita bangun dengan dengan dua manfaat. Satu untuk bisa dipakai untuk rapat atau diklat, yang kedua bisa dimanfaatkan masyarakat untuk acara-acara penting seperti pernikahan. Selama ini kan orang Muara Beli atau lainnya mungkin acara itunya tetap di Lubuk Linggau, di hotelnya Lubuk Linggau. Dengan adanya itu harapan kita semuanya bisa terfokus ke Muara Beli. Jadi kalau saya lihat ya, dengan planningnya Musirawas dan realisasinya 2 tahun ini, rumah sakit udah punya sendiri, megah, jalan sudah luas segala macam. Ini sudah Universitas Musirawas juga sudah pindah ke Muara Beli. Kemudian mau bangun ballroom dan hotel juga. Ini lampu kuning untuk Lubuk Linggau.
Hati-hati nih Lubuk Linggau ya. Betul. Nanti Lubuk Linggau bakal sepi. Karena kalau sudah pindah ke Musirawas semua, ya paling tidak berkurang lah aktivitas di Lubuk Linggau pasti kan. Betul. Karena selama ini mungkin kegiatan Musirawas itu banyaknya di hotel-hotel Lubuk Linggau, nanti nggak ada lagi pindahnya ke Musirawas. Iya. Makanya saya bilang lampu kuning untuk Lubuk Linggau. Mungkin satu hal penting ya yang mungkin saya bisa sampaikan bahwa kalau selama ini mungkin pemerintah daerah itu agak lupa membangun ibu kota kabupaten karena rumah dinas bupati itu ada di Lubuk Linggau juga kan. Berarti ini ada rencana bangun rumah dinas di Morabliti juga Iya nih? betul, rumah dinas bupati harus di rumah Morabliti dan dibangun di situ supaya fokus memang pusat pemerintahan di situ, ada tamu, ada apa, seluruh aktivitas harus di Morabliti. Jadi kalau ada pegawai-pegawai kita yang tinggalnya tidak di Morabliti mungkin akan di ini ya, mungkin bisa kan ada itu Rusunawa sudah dibangun sekarang, Rusunawa sudah dibangun dan perumahan banyak, mungkin bisa berpikir untuk tinggal di Morabliti ya, karena pembangunan di situ sudah banyak sekali. Enggak, maksudnya gini, Musirawas ini kan salah satu kabupaten tertua di yang tua di Sumatera Selatan ya. Sudah 79 80? 79 ya? 79. Kenapa baru sekarang? Anggap gini Pak, dulu 2001 kita masih ibu kotanya di Lubuk Linggau ya, perkantoran masih Lubuk Linggau. Kan ada jeda nih 2001 sampai sekarang 2023, hampir berapa 20 tahun. Kenapa baru sekarang Pemkab Musirawas berpikir bangun ibu kota, bangun rumah dinas di Morabliti, kemudian rumah sakit yang bagus juga di Morabliti. Mas Bro tahu nggak itu Mas Bro? Sebenarnya kan kita mungkin harus berkata bahwa anggaran kita memang terbatas. Terbatas, oke. Jadi kita memang semua yang dilakukan oleh Pemda itu harus skala prioritas. Mulai dari hal yang pertama penuntasan kemiskinan, mulai dari membangun ekonomi masyarakat dan sebagainya. Nah, bahwa memang kebetulan Ibu Bupati ini beliau punya relasi cukup kuat dan sehingga bisa manfaatkan hubungan-hubungan, dan beliau tidak segan-segan dan mungkin tidak malu-malu kan ngamen ke Jakarta, bertemu dengan siapapun di kementerian supaya ada anggaran yang bisa masuk ke Kabupaten Musirawas itu. Dia tidak malu, tidak ragu-ragu lah pokoknya ketemu siapapun, yang penting ada peluang untuk bantuan anggaran ke Musirawas. Mungkin itu yang nilai lebih dari beliau. Jadi memang istilah dari Bupati itu ngamen ya? Ngamen. Karena dari berapa orang saya ngobrol, ngomongnya ngamen. Ngamen. Ngamen ke kementerian ini, ngamen kementerian itu. Terakhir ngamen beneran kan? Main yang jereng nyanyi pinggir jalan kan? Ternyata saya lihat tuh ada Bupati punya talenta juga. Nyanyi kan? Iya. Ada Mas Bro juga. Iya. Mas Bro main apa itu? Main gitar juga ya? Enggak, main gitar. Oh, main nih, gendang ya. Ada Kepala Dinas PUBM juga. Itu baru ngamen beneran tuh. Baru ngamen. Setelah ngamen di Kementerian Dalam Negeri waktu itu, ya. Oh, iya. Karena emang saya berapa kali ngobrol dengan Musirawas tuh bilangnya ngamen. Ya. Dan memang kalau saya tanya dengan beberapa orang juga, memang jaringan bupati di pusat memang kuat ya. Kuat. Dan mungkin ada satu hal lagi, bahwa tahun ini insya Allah, kemarin saya baru rapat ini dengan PLN, bahwa dalam tahun ini juga akan dibangun nih jaringan listrik yang Sindang Laya sama Mukti Karya. Kan di Musirawas itu ada 2 desa lagi yang merdeka, istilah Ibu Bupati. Itu sebenarnya tadi, tapi nanti. Karena hubungan dengan konektivitas 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang iya. lalu saya ngobrol sama Bupati itu. Jadi di Musirawas dia masuk, katanya ada 3, kalau istilah Bupati nih, ada 3 desa yang belum merdeka. Yep. Dalam artian belum teraliri listrik ya, belum ada listrik. Nah, saya mau tanya langsung nih dengan CK. Bagaimana dengan 3 desa ini? Kita sebutin dulu. Desa pertama, desa apa Harapan dulu? Makmur. Harapan Makmur. Itu udah tahun 2021 tuh. Sudah terrealisasi? Udah. Udah hidup sekarang? Udah listriknya? nyala. Launching gubernur itu ya? Udah gubernur. Desa kedua? Sindang Laya sama Mukti Sindang Karya Laya dengan Mukti Karya. Karya. Ini belum 2 ini? Ini tahun ini. Tahun ini masuk? Masuk. Dipastikan masuk? Masuk. Kalau tahun lalu Sindang Laya ini memang belum ya? Belum. Baru yang ini Harapan Makmur tadi ya? Makmur. Jadi problemnya lumayan gawat. Lumayan artinya lokasinya jauh dari jarak tempuhnya dari yang existing, artinya jaring listrik yang paling dekat itu ada di Desa Anyar. Dari Desa Anyar sampai ke Sindang Laya itu sekitar 33 km. 33 km. Ya.
Nah, dari Sindanglaye ke Muktikarya kurang lebih 9 km. Jadi ngambil aliran listriknya tuh ke Desa Anyar tadi nih? Desa Anyar, Sepanjang Kecamatan 33 Iya. kilometer. Iya, Apa butuh banyak kabel itu? Ya betul, makanya itu kalau kita lihat dari jumlah penduduk yang kurang lebih satu desa itu 250, ada yang 150 itu kalau dari sisi ekonomis jelas tidak ekonomis kan. Nah, ini memang bukan main ini Ibu Bupati dan kebetulan Pak Riza juga kan, karena beliau dari PLN. Ini proposalnya ke pusat itu luar biasa karena pasti secara logika kan yang akan dibangun kan yang desa dekat-dekat dulu kan. Iya. Artinya perlu. Kalau kita lihat dari jumlah prestasi listrik, jumlah desa listrik sama bagi PLN kan, biaya lebih kecil pasti. Nah, tapi karena ini permintaan khusus dari Ibu Bupati dan Pak Riza ini maka bisa dibangun dan tidak main-main itu. Dan kita lihat juga bahwa rutenya itu bukan main, kita melalui perkebunan Pinasain dan melalui hutan produksi dari PT MAP. Nah, itu kami sudah tahun 2022 kemarin sudah menyelesaikan pinjam pakai ke Kementerian Kehutanan, sudah keluar perjanjian kerjasama antara Dinas PU Cipta Karya atau atas nama pemerintah Kabupaten Musirawas, Dinas Kehutanan Provinsi atas nama provinsi, terus ada MHP dan PLN sudah ditandatangani di Januari kemarin. Berarti ini tinggal eksekusi, Sudah. masang tiang, masang kabel segala macamnya. Dan kemarin sudah rapat kami dengan PLN untuk percepatan kan, Insya Allah di bulan maksudnya hari ini mereka sudah masuk untuk tim itu untuk melanjutkan survei yang berada dalam kawasan hutan. Yang di luar kawasan sudah dibangun kemarin, sudah dipasang tiangnya. Oh, yang di luar kawasan hutan produksi tadi? Udah tiangnya langsung, sudah dipasang di 2022. Oh, tapi tidak bisa masuk. Melanjutkan ya? Ya. Nah, tahun ini bulan ini sudah langsung pasang tiang. Insya Allah April sudah tarik jaringan listrik, tarik kabel. Mei sudah terang April. Mei sudah terang belum kira-kira? Target mereka Agustus terang karena itu Agustus. kan ada proses itunya juga, teknisnya juga karena jaraknya tempuh jauh dan itu hutan kan, mesti di batas ROW-nya, artinya batas antara tiang listrik dengan pohon-pohon sekitar itu harus disesuaikan dan itu melalui perusahaan-perusahaan besar itu kan, jadi harus koordinasi yang bagus. Ya, jadi, karena memang gini Mas Bro, untuk pemasangan jaringan listrik itu kan sebenarnya bukan yang gampang kan, karena PLN juga kan punya perhitungan yang matang. Betul. Ya kan? Tapi benar kata Mas Bro tadi, mungkin karena dorongan dari Bupati, ya kan? Bukan karena cari keuntungan untuk memasang bukan bisnis lah itu. PLN itu kan hitungannya kan pasti bisnis kan? Ya betul. Tapi mungkin karena dorongan Bupati dan jaringannya di pusat, ya kan? Dan itu juga sebenarnya demi keadilan sosial, kan? Betul. Kenapa mereka yang walaupun sedikit, kan sama-sama masyarakat Musirawas. Betul. Sudah berapa puluh tahun mereka tidak ada listrik kan, sementara kita yang di Musirawas listriknya lancar-lancar, mereka gelap-gelap. Betul. Itulah salah satu yang kita juga salut dengan Bupati itu ya, hal yang sulit seperti itu pun di 2 tahun ini bisa beliau wujudkan. Iya, betul. Ya kan? Itu luar biasa. Iya, karena kalau gampang dari dulu udah terpasang. Iya, betul sekali. Luar biasa itu. Itu semua orang akan lihatlah itu. Tapi terbukti masih aja ada ya yang bilang Bupati ini nggak kerjanya nggak beres, program gagal. Pernah baca kan? Betul. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir positif, yang seperti itu kita anggap sebagai penyemangat saja. Penyemangat. Karena tidak mungkin juga kita yang ini tidak ada ini ya. Pasti yang hal seperti itu, kritik itu anggap buat kita makin semangat, kita tunjukkan kerja sajalah. Karena percuma kita ngomong dengan kata-kata kan, kita lebih bagus dengan perbuatan atau kerja saja lah. Buktikan dengan hasil karya Bupati lah ya. Kan bisa kita lihat kan jalan sudah berapa persen pembangunan. Dan barangkali sektor-sektor lain juga bisa kita lihat kan pertumbuhannya kan luar biasa sekarang. Iya. Kalau kita lihat sih ini kita bicara data ya. Bukan kita berdasarkan kata Sianu, tapi kita lihat data. Jalan itu sudah 80%. Betul. Ya. Kemudian angka kemiskinan juga walaupun tidak signifikan juga turun di 0,55. Iya. Angka harapan hidup juga di Musirawas juga meningkat. Itu karena COVID juga kan? Iya, karena di 2020, 2021, 2022 itu kita kan datang COVID. Seluruh Indonesia juga angka kemiskinannya kan pasti melonjak, ya kan? Ambulan juga sudah hampir 100, ya kan?
Dan juga rumah tapis juga sudah banyak segala macam dari dalam program. Makanya kalau kita sebenarnya mau jernih saja melihat realisasi dari program ini, mungkin kita akan terbuka hati dan pikiran tuh bahwa sebenarnya program Bupati ini sudah terlaksana, ya kan? Itu kalau kita mau membuka mata. Betul. Tapi terakhir apa? Yang launching terakhir itu? Launching terakhir alat berat. Iya itu. Ya kan? Makanya saya juga kadang ya kita yang namanya pro kontra ya. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang mendukung, ada yang tidak. Itu kan hal yang biasa dan hal yang wajar-wajar saja. Betul. Tapi kalau ketika kritik itu kita sebagai aktivis atau apapun itu, ketika kita mengkritik tidak berdasarkan data, sebenarnya kita memalukan diri kita sendiri. Betul. Ya. Saya nggak bela bupati ya, Mas Bro ya. Tapi masyarakat kan by data. Masyarakat kan sudah cerdas. Iya. Masyarakat cerdas, beliau mereka juga lihat fakta-fakta, data-data, mereka tidak mudah lah terpengaruh semacam itu. Kita yakin itu. Karena sebenarnya kalau kita mau kritik boleh, tapi ya tadi kita harus berbasis data, supaya tidak memalukan diri kita sendiri. Ya lanjut Mas Bro. Mantap. Iya, karena itu data itu kita kalau pakai data orang tuh nggak akan bisa ngelak lagi lah. Betul. Nah, rumah sakit udah selesai ya, bangunannya 5 lantai. Iya. Kemudian ada ruang IGD ya. Iya. Dan bentuknya juga modern ya. Wow, sangat tidak modern. Seperti rumah sakit yang lain kan. Betul. Dan informasinya tahun ini udah bisa jalan. Udah bisa jalan ya. Walaupun secara teknis mungkin pemindahan yang alat sobiren ke ini dinas teknis ya. Berproses. Itu ya. Itu dia di Dinkes dan rumah sakit kan. Nah, kita bicara wajah ibu kota. Ya. Ada rencana lain yang lebih dahsyat untuk bukan mengubah sebenarnya, untuk menambah daya tarik di ibu kota. Selain jadi tadi hotel segala macam tadi. Ibu Bupati itu masih ada satu hal yang mengganjal beliau untuk di lapangan Taman Bergam itu. Jadi beliau itu ingin taman itu memang dibuat seperti memang alun-alun yang luar biasa lah, yang punya ciri khas. Nah, makanya barangkali dalam waktu tahun ini mungkin atau itu beliau masih tetap mengharapkan ada, kalau orang sini bilang lampu jamur. Lanjutan yang kemarin. Ya. Kan baru satu ya. Baru satu. Beliau paling tidak itu kan ada 3 atau berapa itu, sehingga Taman Bergam itu tidak perlu lagi diterangi dengan lampu-lampu, tapi karena lampu itu sudah bisa menerangi semuanya. Kayak satu dan beliau pingin dibuat yang lebih tinggi dan lebih besar lagi. Karena sebenarnya bagus itu ya, apalagi kalau malam hari. Betul. Nah, coba bisa dibayangkan kalau nanti ada hotel di Muara Beliti, di istilahnya apa yang paling top, bagian atas paling atas tuh rooftopnya itu kan bisa buat ngopi sambil lihat jamur kan? Iya, betul. Karena itu tadi ya, setiap daerah itu pasti lebih menarik kalau ada memang spot-spot yang ciri khas, spot-spot yang memang menarik, ya kan? Kita lihatlah Singapura. Betul. Singapura kan negara kecil. Kenapa dia bisa sedikdaya itu dan bisa seterkenal itu kan? Iya. Ya kan? Dan saya lihat memang yang dijual itu adalah pariwisatanya. Musirawas dengan berbagai pariwisatanya, pariwisata alam dan lain sebagainya itu, dan juga mungkin bisa ditambah dengan keunikan dan daya tarik di Taman Bergam. Betul. Ya kan? Apalagi dengan ditambah jamurnya itu, ya kalau siang ya kita nyingoknya dari apa-apa emang jamur itu kan. Iya. Tapi kalau malam, nah cobalah kalau malam. Betul. Buktikan dewek lah. Dan kita lihatlah di Taman Bergam sekarang kan wifi gratis. Betul. Free wifi kan. Jadi semua orang bisa di situ, bukan cuma tempat bermain kan, bisa tempat untuk belajar barangkali. Jadi kalau ada tugas-tugas yang perlu koneksi internet kan, situ bisa di situ, dan situ ada tempat yang di tengah itu kan ada bangunan yang namanya gedung literasi mantap itu. Jadi situ memang buat orang untuk duduk nulis atau apapun lah di situ. Jadi semua yang ada itu memang dimanfaatkan dengan banyak hal. Kan di situ juga ada sekarang sudah
orang berjualan, Betul. tempat bermain anak, tempat hiburan, rekreasi kan. Juga tadi kalau butuh-butuh apa namanya tadi koneksi internet di situ gratis di situ. Ya kalau koneksi internetnya Musyarawah saya akui lah. Ya. Ya, ketika sudah masuk Muara Beliti itu kita nggak perlu kuota lagi lah. Ya, nggak perlu kuota dan apa namanya? Nggak perlu masukin password lah kalau WiFi-nya Musyarawah itu. Betul. Ya, tinggal klik logo mantapnya kita langsung terkoneksi. Betul. Kalau soal internet ya. Nah, kemudian dicek di 9 program unggulan Bupati itu kan ada bantuan rehab pondok pesantren. Ya. Itu kan dinas teknisnya di CK ya. Betul, betul. Nah, apakah itu sudah kita realisasikan dalam 2 tahun ini, Mas Bro? Sudah. Alhamdulillah sudah. Jadi memang kita bangun itu bentuknya bisa rehab. Jadi ada beberapa yang sudah kita lakukan. Memang daerah-daerah yang mungkin jauh, yang mungkin sulit untuk dilaksanakan oleh masyarakat atau dengan swadaya juga terbatas kan. Artinya karena tempatnya jauh itu sudah kita bangun beberapa sudah kita bangun dan memang sesuai dengan visi misi Bupati ya, ada peningkatan sumber daya, ada akhlak, peningkatan akhlak kan beliau juga sudah sempat sampaikan di 1 tahun beliau itu kan, dengan ada rumah tahfiz dan juga adanya ada peningkatan untuk pesantren atau pondok pesantren dan sebagainya, yang sarana-sarana ibadah lah. Mungkin kalau perlu saya jelaskan juga mungkin di Kesra kan juga ada bantuan untuk masjid, bantuan untuk rumah ibadah lagi, banyak sekali yang memang arahnya ke situ. Karena memang saya lihat seperti dulu saya ngobrol sama Bupati, Mas Bro ya, bahwa Bupati bilangnya percuma kita punya anak yang pintar, tapi tidak punya akhlak. Betul. Makanya luar biasa itu. Saya di awal saya mau lihat dulu tindakan dari Bupati untuk menciptakan itu apa, ya kan? Oh ternyata dia melalui rumah tahfiz, memperkuat pondok pesantren, ya kan? Betul. Bantuan pondok pesantren untuk memperkuat, ya kan, untuk memperkuat pondok pesantren sehingga fasilitas dan prasarana pesantren itu lebih memadai untuk pendidikan akhlak dari pembinaan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Musyarawah. Rehab masjid jangan lupa. Rehab masjid dan juga. Sarana tempat ibadah lainnya yang agama yang lain pun tetap dibantu. Tetap dibantu ya. Banyak juga Bang Musyarawah ya. Semuanya dibantu oleh Bupati. Dan 99 program ini sudah terrealisasi semua. Mesti mikirnya luar biasa Ibu Bupati itu. Musyarawah ini di 2023 ini, ya kan? Kalau Mas Bro lihat dari sisi ekonomi, dari sisi sumber daya dari manusianya, maksudnya, kemudian dari infrastruktur. Kalau Mas Bro lihat dari pandangan Mas Bro sekarang Musyarawah ini kira-kira bentuknya macam mana? Sudah Mas Bro menggambarkan bahwa Musyarawah itu dari sisi ekonomi sudah seperti ini, dari infrastruktur juga. Kalau karena kami dinas teknis, mau tidak mau dinas teknis itu kan lihatnya ke yang struktur ya. Struktur. Yang itu. Karena infrastruktur ya. Iya, karena yang lain itu kan. Tapi kan walaupun infrastruktur kan, maksud saya gini, infrastruktur ini kan berpengaruh dengan semuanya. Betul, maka saya bilang tadi. Pendidikan, kesehatan, perekonomian, ya kan? Itu kan kita lihat sebenarnya kan program Bupati yang besar saja yang disebutkan kan. Rehab puskesmas, rehab sekolah kan banyak sekali. Cuman memang tidak karena memang tidak diulas itu terlalu terlalu mini mungkin kan. Banyak sekali rehab. Artinya anak-anak sekolah pun menikmati itu yang baju gratis, biaya berobat gratis, ya fasilitas kesehatan yang memang tidak memadai dibantu banyak sekali sebenarnya. Jadi menurut saya sih kalau kita lihat dari harapan hidupnya sudah meningkat. Ya, itu berarti kan kesejahteraan kita berarti sudah terlihat meningkat juga kan. Berarti kan kalau makin susah rasaku makin cepat pengen mati. Nanti kalau harapan hidupnya panjang, makanya kalau harapan sakit susah, jalan jelek ya kan. Kan itu logikanya kan. Kalau harapan itu hidupnya meningkat, otomatis kan kesejahteraan terlihat meningkat juga. Mulai dari infrastruktur, terus yang lain juga kan, fasilitas lainnya yang menunjang itu sudah meningkat berarti kan. Itu logika yang paling sederhana. Keberadaan infrastruktur itu yang mempengaruhi semuanya. Betul. Iya kan, terutama jalan lah. Jalan yang paling dominan untuk
Bina Marga kan, ekonomi masyarakat kan. seluruhnya. Betul. Kalau jalan itu kan, Betul. ekonomi, pendidikan, kesehatan, Betul. seluruhnya ada di jalan. Nah, CK juga sebenarnya tadi infrastrukturnya juga mempengaruhi di seluruh lini juga. Kesehatan, bangun rumah sakit, Jangan untuk kesehatan. kalau PUCK-nya Mas Bro, kalau PU Cipta Karya ini apa ya? Kalau pemain bola itu dia gelandang. Gelandang, Ya baru. gelandang pengangkut air. Jadi jadi di bina tupoksinya di Cipta Karya itu dia masalah darat, laut dan udara. Semuanya berarti. Darat itu dia bangun gedung, Iya. bangun jalan setapak, terus bangun drainase juga di kita. Betul, iya, iya. Dan jangan lupa ada juga UPT SPAM, itu ada di Cipta Karya, sehingga ketersediaan air bersih ke masyarakat itu juga menjadi tanggung jawab kami. Nah, jadi dan program Bupati juga adanya sambungan gratis di situ untuk masyarakat yang tidak mampu. Untuk air ya? Ya, Air jadi kalau bersih kita lihat ada stunting dan sebagainya, itu kan ada yang masyarakat yang kesehatannya kurang bagus dan sebagainya. Itu karena salah satu yang paling vital itu kan air bersih. Betul. Nah, makanya pemerintah juga menyiapkan itu ke masyarakat. Ada sambungan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Ada sambungan murah untuk masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Ada yang biasa. Jadi ada program-program yang memang dibangun. Ya, kita lihat kan di udaranya itu kan listrik di kami juga. Iya. Berarti seluruh lini lah ya. Iya. Berarti seluruh lini juga diperhatikan semua ternyata sama Bupati ya. Betul. Walaupun ya dari air bersih ya, penyediaan air bersih untuk masyarakat karena itu kan kebutuhan dasar. Betul dasar. Berarti air aja ngapa-ngapain gitu kan. Betul. Ya kan? Sama Sebenarnya listrik juga kebutuhan dasar. Iya. Sebenarnya. Kalau tidak ada listrik kan tidak ada sinyal. Betul. Tapi kalau dati air mati gitu. Mati. Kita minum dulu. Nah ini airnya nih, kalau kita bahas air. Oh itu Ini airnya Lubuk Linggau, Mas Bro. Masya Allah. Namanya Ionia. Ayo nih. Ya, silakan diminum dulu. Boleh. Ini air di mineral namanya. Air kesehatan. Ini air yang dimurnikan. Segar nih. Karena ini kalau air itu kan ada kandungannya. Kalau ini 0. Dan ini punya Lubuk Linggau. Hygiene ya. Iya. Ini Ionia ini TDS-nya 0. Kalau air itu kan TDS-nya kan macam-macam. Iya. Kalau kita di Indonesia ini TDS-nya diperbolehkan tuh di bawah 500 yang untuk kesehatan. Tapi ini 0. Ya kan? Dan ini harganya sama dengan air mineral lainnya. Iya. Promosi gitu. Sponsor kayaknya nih. Ya. Nah, Mas Bro, kita udah panjang lebar ya. Kita udah bahas dari darat, laut, udara tentang PUCK TRP lah ya. Tata ruang juga kan. Tata ruang juga di Mas Bro. Air bersih oke ya Mas Rawas ya. Insya Allah. Insya Allah. Listrik 3 desa tadi. Masih ada desa yang belum teraliri. Yang mana? Habis ya? Udah selesai. 3 ini terakhir nih? Terakhir. Luar biasa. Karena itu listrik itu ya salah satu masalah kompleks di Musirawas. Yang tidak selesai dari sudah berapa bupati kan? Iya. Tidak 100%. Walaupun ya setiap bupati pasti punya prestasinya masing-masing. Ya kan? Dan alhamdulillah di zaman Ibu Ratna ini di tahun kepemimpinan dia mampu menuntaskan 100% berarti sekarang ya? Iya. 100% desa di Musirawas teraliri listrik. Insya Allah di Agustus yang 2 desa terakhir tadi. Ya. Nah, jadi Mas Bro, terima kasih atas penjelasannya ya. Yo, kakek kalau memang ada program baru, ada karya-karya yang baru yang baik untuk Musirawas nanti kita ngobrol lagi ya. Siap. Terima kasih sukses terus untuk Mas Bro Haji Octapiano. Sama-sama. Dan Dinas PUCK TRP-nya, dan semoga terwujudlah visi dan misi Bupati di bidang Mas Bro ya. Amin. Terima kasih.